Sekarang tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber ahli, seorang pakar data scientist dan AI manager di Bank Rakyat Indonesia, serta seorang penulis AI Playbook Bank Indonesia. Acara talk show hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Nada Dinda Rinaldi, seorang asisten manajer dari Departemen Bank Indonesia Institute, yang akan membantu menggali wawasan lebih dalam dari kedua narasumber kita. Kami juga mengundang partisipasi Bapak Ibu di sesi tanya jawab dan menyediakan apresiasi bagi para penanya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama sesi talk show hari ini. Kepada moderator, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat para narasumber, Bapak Ibu tamu undangan dan tentunya serta hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada agenda kita pada siang hari ini. Selamat datang di talk show Leapfrogging Ahead with AI, strategi breakthrough untuk masa depan Bank Indonesia, yang diselenggarakan kolaborasi antara Perpustakaan Bank Indonesia dan juga Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data. Perkenalkan, nama saya Dinda dari Bank Indonesia Institute yang akan memandu agenda pada siang hari ini. Mungkin kita bisa ingat-ingat dulu, mungkin sekarang ini kita sering banget lihat video-video aneh di sosial media. Tentunya sekarang tuh semakin advance nih video producing AI kita, khususnya yang terakhir tuh Sora kali ya. Semakin kesini tuh antara video yang asli sama video AI itu kayak semakin blur gitu batasannya. Mungkin kalau kita nggak ada watermark Soranya, mungkin kita gak sadar kalau itu adalah video AI, karena emang videonya dibuat sedemikian rupa kayak video amatir. Tapi sebetulnya AI itu nggak cuman buat video lucu-lucuan tentunya. AI diyakini mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan produktivitas dalam sebuah institusi, khususnya di Bank Indonesia itu sendiri. Maka melalui talk show ini, kita akan membahas bagaimana AI dapat digunakan sebagai strategi lompatan besar atau leapfrogging untuk tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi juga mengantisipasi masa depan. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Andika Rahman, atau sebetulnya kalau kita lihat secara langsung belum bapak-bapak ya, mungkin kayak Mas Andika ya, adalah Head of AI di Bank BRI yang akan membagikan insight mengenai implementasi nyata di BRI tentunya, serta bagaimana strategi breakthrough dapat dilakukan melalui use case yang inovatif. Mungkin dipersilakan Bapak Andika untuk bisa naik ke stage. Mungkin tepuk tangannya juga dari para hadirin. Baik, terima kasih. Kemudian ada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Nursidik Heru Praptono, sama juga nih, belum bapak-bapak, mungkin lebih akrabnya Mas Heru, adalah author dari AI Playbook DIDD. Beliau akan memaparkan lebih lanjut mengenai apa sih isi dari AI Playbook itu sendiri. Dipersilakan Mas Heru untuk maju ke stage. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi, tepuk tangannya biar semangat. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Andika dan juga Mas Heru yang telah menyempatkan waktu menjadi narasumber di agenda kita. Baik, selamat datang kepada Ibu Putri, dipersilakan Ibu. Baik, mungkin kita akan mulai diskusinya dulu dengan dengan Pak Andika. Mungkin bisa karena Bapak merupakan Head of AI dari BRI, mungkin bisa cerita dulu bagaimana pemanfaatan AI di BRI dan serta apakah konsep leapfrogging ini juga digunakan sebagai prinsip dalam melakukan atau merumuskan inovasi-inovasi yang dilakukan di BRI. Dipersilakan Bapak. Oke, makasih Mbak. Sorry saya very bad at remembering name. Ya terima kasih teman-teman semua di sini. Terima kasih undangannya dari teman-teman BI. Jadi kalau di BRI memang
kita mulai dari yang fundamental ya. Jadi saya join BRI tahun 2021 ya. Itu saya udah 4 tahun di BRI. Jadi sebelumnya saya melanglang buana di industri lainnya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang banking, saya mungkin nggak terlalu sepaham teman-teman semua di sini lah intinya. Background saya emang lebih banyak ke engineering, physical engineering, materials mechanical, kemudian saya transform menjadi seorang IT developers dan sekarang berkecimpung di dunia AI. Jadi tahun 2021 itu kita mulai dari big data, dulu kan namanya big data, analytics dan lain-lain. Kita mulai dari sana dulu. Mulai dari sana kita benar-benar sangat-sangat basic ya. Mungkin bisa dibilang not pure AI, tapi kita mulai dari rule based, kemudian kita mulai ke yang simple, machine learning, logistic regression, linear models dan lain-lain yang jauh dibanding apa yang kita lakukan sekarang dengan generative AI dan deep learning. Kita mulai dari credit scoring, ya kita automate underwriting process yang tadinya harus dilakuin dengan manusia, kita bisa automate itu dengan menggunakan mesin. Kemudian kita mulai untuk akuisisi, ya. Kalau misalkan kita kan di BRI kan kita mainnya di UMKM ya, di mikro kebanyakan. Agak kesulitan teman-teman marketing agent di lapangan karena kan kita masih banyak. Walaupun kita memang sudah ada ke digital, tapi yang fisikal masih sangat kental di BRI. Jadi itu yang kita perkuat, bagaimana teman-teman di lapangan, di agen-agen kita, ya ada yang namanya mantri ya, relationship manager, kita bisa empower mereka dengan menggunakan machine learning sehingga mereka bisa melakukan akuisisi, melakukan retention dan manajemen dari customer menjadi lebih baik. Jadi kita mulai dari sana dan it takes time. 2021 kita mulai bikin sistemnya, kemudian 2022 kita mulai sosialisasi dan ya mulai mempublikasikan apa yang sudah kita buat di tahun sebelumnya. Sampai sekarang it's not perfect, belum perfect gitu semua sekarang. Kita masih improve terus karena pada akhirnya teknologi adoption bukan sekedar teknologi tapi juga change management dan culture transformation, dan it takes time untuk merubah manusianya. Nanti saya cerita mungkin sekarang kita mulai ke Gen AI ya tahun 2022, 2023 sekarang kita udah mulai masuk ke Gen AI, deep learning dan lain-lain. Step yang sama yang kita lakukan di 2021 itu karena di BRI dengan puluhan ribu pekerja yang mau kita empower dengan AI, pasti ada resistensi dari masing-masing gitu kan. Terutama yang sudah puluhan tahun mungkin cara kerja seperti itu, transformation menjadi sangat-sangat sulit karena that's the power of inertia. Human ya seperti itu gitu. Very difficult to change. Contoh misalkan orang tua saya aja kalau misalkan mau dulu saya ajarin untuk pakai mobile bankingnya sangat-sangat sulit gitu. Mereka terbiasa dengan ke cabang dan lain-lain ya. That's the way they do it 20-30 years gitu kan. Kalau dirubah ya bisa, tapi it takes time. Ya sama dengan apa yang di BRI juga seperti itu gitu. Jadi segala adoption itu memang kita harus barengan dengan culture transformation. Sampai sekarang sudah lumayan banyak kontribusi kita ke BRI terhadap tadi mau kita dari sisi increasing revenue, cost reduction, improving efficiency dan productivity gitu ya. Terutama dengan adanya AI yang baru ini benar-benar sangat bantu gitu. Kita juga sudah ada beberapa gen AI walaupun memang tidak masif. Kita punya namanya knowledge management system, kita centralized document yang gimana kita bisa retrieve information terkait apapun situ, produk, promo, program, work instruction. Jadi supaya teman-teman frontliners itu nggak harus cari-cari lagi di physical documents dan mereka harus kemana mas nanya dan lain-lain. Kita cuma kayak search engine itu, kita klik mau tanya apa tentang apapun gitu, misalnya bunganya Briguna sekarang berapa gitu ya keluar di situ. Jadi benar-benar sangat-sangat cepat retrievalnya dan lain-lain. Nah itu spesifik example saja sih, cuman prinsipnya kita mulai dari fundamentals, dari problems di lapangan seperti apa, kita come up dengan
solution. Kita bukan yang sakti juga, ada problem terus langsung ada solution, tapi kita mulai dari hipotesis apa sebenarnya kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk bisa solving the problems. Dari situ kita mulai coba-coba small initiative and effort. Jadi kita nggak pernah kita langsung invest besar jepret gitu, nggak. Kita jadi benar-benar dari very small use cases. Habis itu kita nurture pelan-pelan, increment, kita scale up pelan-pelan, nggak pernah kita besar-besaran karena tadi kita harus berbarengan dengan culture transformation itu. Karena kalau misalkan kita jebret play besar-besaran, kita sudah invest besar, kemungkinan nanti ya nggak dipakai atau investasinya ya kita malah bukan menghasilkan ROI yang positif gitu. Jadi benar-benar kita very careful untuk bisa menggunakan ini secara bersamaan juga pasti regulatory compliance kita harus taati gitu. Itu terkaitnya. Baik, terima kasih banyak Mas Dika, menarik banget khususnya terkait Mas tadi menekankan bahwa technological transformation is also culture transformation. So it's harus dilaksanakan secara paralel, nggak bisa teknologi duluan kemudian culture karena nanti malah jadi hanya beban biaya aja gitu ya. Mungkin mau lanjut nih Mas, karena kan sebetulnya kalau kita fokus ke produknya antara BI sama BRI mungkin kalau per produk itu jauh berbeda karena kita kalau BI itu lebih ke policy formulation, mungkin kalau BRI kan lebih ke revenue, menghasilkan revenue gitu ya tujuannya. Jadi mungkin kita mau lihat, mungkin zoom out, bagaimana sih di BRI itu proses inovasinya tuh apakah lebih ke top down atau lebih ke bottom up atau malah dua-duanya? Kalau memang dua-duanya, bagaimana menyeimbangkan antara dua approach ini? Mungkin silakan Mas. Bisa dua-duanya, jadi bisa top down, bisa bottom up. Top down pasti kita punya guidance blue book yang 5-10 years ya. Kita ada IT blue book, kemudian kita punya pasti secara corporate kita punya BRI vision mission, kita punya namanya Brivolution yang selalu kita jadikan guidance untuk long term, kemana kita mau arahnya, larinya kemana, apakah mau ke perbaikan kualitas pinjaman atau mau meningkatkan kasa. Nah itu ada di dalam blue book itu selalu jadi guidance dan selalu jadi pedoman kita. Walaupun secara breakdownnya, secara eksekusinya pasti harus di breakdown lagi ke bawah ya. Biasanya itu untuk secara teknologi atau inovasi itu belum ada yang di breakdown benar-benar sampai kita bisa execute. Nah itu fungsi dari departemen kami itu juga adalah mentransformasi atau mentransform apa yang tadi sudah dicanangkan oleh board, commissioners dan directors itu untuk bisa jadi sesuatu yang bisa kita execute dan bisa menghasilkan entah itu benefits melalui increasing revenue atau cost reduction atau improving efficiencies. Jadi top down pasti ada gitu dan itu jadi guidance yang menurut saya sangat-sangat penting. Bottom up penting juga karena pada akhirnya apa yang kita kerjakan itu berdasarkan dari experience kita sering, karena kita kan sangat-sangat berbeda experience yang ada di Jakarta, teman-teman yang ada di cabang di Merauke, di Jayapura atau di Makassar, mereka punya pain point yang berbeda gitu. Biasanya kita ngobrol sama mereka, kita diskusi apa yang mereka rasakan bisa diperbaiki dengan teknologi. Nah itu yang kita jadikan pedoman untuk kita ngelakuin bottom up approach gitu. Nah itu nanti akan temu di tengah antara top down dan bottom up. Pasti kita align-kan gitu ya. Pasti banyak sekali listnya, laundry list dari apa yang harus kita kerjakan, tapi kita prioritisasi itu berdasarkan dari yang top down tadi gitu. Jadi top down tadi itu sebagai filter prioritization. Jadi alurnya bisa saya bilang experience instances dari bisnis, apa pain point mereka, kemudian kita jadikan kita generate hypothesis apa solusi dari problem-problem, kemudian kita lakukan eksperimen berdasarkan dari prioritization,
yang berdasarkan dari top down level tadi gitu. Jadi kira-kira itu sih alurnya apa yang kita kerjakan di BRI. Berarti ada penyeimbangan antara jadi Iya. dua-duanya dilaksanakan, ada penyeimbangan Iya. dan akhirnya ada alignment di tengahnya itu ya Mas. Ya, karena kalau misalnya kita dari top down saja kadang-kadang tidak align dengan yang bawah. Nah, sering ada beberapa inisiatif tapi saya nggak bisa sebut gitu. Dari top down tapi nggak nyampe gitu. Terus mereka dari bawah juga apa not my problems gitu, bukan solusi dari problem saya gitu. Kalau dari atas dari bawah mau dari bawah aja gitu nggak nyampe sama atas loh, kita mau ngejar kasa gitu, terus ngapain kita ngerjain ini gitu. Jadi emang harus ada penyambung gitu. Nah itulah departemen kami yang sebagai penyambung itu ya pasti di IT part dari business enabler, kita nyebutnya business enabler, ya itu yang menjembatani. Kita harus berpikirnya benar-benar end to end dari kalau misalnya secara vertikal ya tadi dari penyeimbang antara yang disampaikan oleh board sampai yang dirasakan oleh teman-teman pekerja frontliners di bawah. Baik, makasih Mas. Jadi mungkin untuk kesamaan kedua, kita mungkin secara produk tadi nggak bisa sama persis, tapi tentunya kita BI sama BRI mungkin kesamaannya terkait data. Mungkin BI juga kita mengelola dan memiliki data-data yang cukup mungkin privacy, cukup granular, dan mungkin tentunya di BRI karena ada proses KYC dan lain sebagainya itu banyak data-data yang sifatnya privacy dan juga granular. Jadi mungkin mau minta your take terkait tantangan terkait etikanya dan terkait keamanan datanya gitu Mas untuk dalam pengembangan AI di BRI. Ya kalau misalkan dari keamanan data pasti kita nggak neko-neko ya, maksudnya kita pasti comply dengan semua regulasi yang ada di Indonesia. Kita punya departemen lain atau divisi lain yang berhubungan dengan security, privacy dan kawan-kawannya gitu. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu pasti akan dicek dulu gitu sebelum kita production atau kita deploy baik di internal atau di external users gitu. Jadi pasti ada guardrails yang kita harus lewatin gitu, yang memastikan bahwa data privacy dan segala sesuatunya nggak cuma data privacy ya, tapi secara kenyamanan usersnya, kemudian dari keamanan dari segala sesuatu harmful efek dari luar, misalkan scammers atau attackers dan lain-lain, itu sudah ada SOP yang clear di situ dan kita bisa dibilang kita sangat-sangat risk averse banget sih, risk averse. Kita tahu kan kalau misalkan teman-teman pasti tahu di sini pakai ChatGPT, OpenAI, tahu kan pasti OpenAI, Microsoft dia punya Azure OpenAI, Google dia punya Gemini dan kawan-kawannya. Kita nggak pakai itu gitu karena ya segala sesuatu itu kita hosting di internal BRI, entah itu di cloudnya BRI atau di on-premise BRI gitu. Jadi kita pastiin semuanya ada di dalam environment-nya BRI sehingga tidak ada data yang keluar dari BRI ya. Itu prinsipnya. Kalau dari kami itu penjagaan yang paling kita jaga gitu supaya nggak ada data yang entah itu rahasia perusahaan atau sesuatu yang berhubungan dengan PII datanya users itu keluar gitu. Itu prinsip pertamanya sih. Kalau pertanyaan keduanya tadi yang tadi udah terkait etika mungkin. Oh, etika terkait mungkin responsible AI. Etikanya sebenarnya lebih ke bagaimana kita pastiin segala sesuatu yang kita buat tuh punya tracker. Jadi kan kalau misalnya AI models kita bikin training dan lain-lain, itu segala sesuatu yang dipakai itu kita harus bisa nge-track itu dia trainingnya pakai apa, kita testingnya pakai apa. Itu pastiin semua terkait kita nyebutnya apa sih, ya kayak logging step by stepnya dari mulai data collection, kemudian pre-processingnya, kemudian sampai akhirnya jadi model, sampai akhirnya kita deploy production, itu harus ada catatannya gitu. Dia di training pakai apa, transformasinya apa, itu harus ada ininya, audit trailnya. Ya itu yang kita pastiin dari AI
itu sering sekali dilewatkan oleh tim machine learning atau tim yang melakukan development machine learning models. Karena itu secara bisa dibilang itu perlu nggak perlu gitu. Tapi untuk skala kami di BRI itu perlu sekali gitu. Bahkan kalau misalnya ada perubahan apapun itu harus ada change manajemennya, approval dan lain-lain. Contoh kita punya search engine itu setiap ada perubahan knowledge di dalam search engine-nya itu harus ada approval dari teman-teman contact center gitu. Itu jadi itu yang kita pastiin nggak ada yang abuse. Karena mudah sekali kita membuat misinformation atau segala sesuatu yang membelokkan fakta. Misalkan contoh nih, Briguna bunganya misalkan cuman sekarang 8% misalkan. Terus ada yang ngerubah, ada yang ganti di search engine kita ganti jadi 4%. Kita kan jadinya akan ada misinformasi. Teman-teman Flonanas menyampaikan informasi yang salah gitu ke user dia sampai kayak seperti itu. Jadi kita harus ada audit trail untuk masing-masing step sekecil apapun perubahan yang ada di sistem itu perlu kita sampaikan dan perlu kita catat gitu ya di log kami. Kita punya database logging masing-masing untuk itu yang kita sebut sebagai machine learning operations. Nah itu yang sangat-sangat penting terkait responsible AI. Pasti kita itu part dari transparansi. Jadi kalau misalnya ada audit atau apa, ini yang kita lakukan, transparansi, dokumentasi kita ready untuk kita lakukan. Yang kedua bias and fairness, karena kita tahu machine learning model itu sangat-sangat mudah dibuat bias. Contoh misalnya DeepSeek dibuat oleh Chinese organization gitu ya, dan mereka mungkin nggak keluarin sesuatu yang sensitif terhadap China as a country gitu kan. Ya ada beberapa posting di X yang menunjukkan itu. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, cuman believe it or not itu bisa terjadi gitu. Bias itu juga sangat-sangat penting. Bias and fairness kita pastiin dengan melakukan testing. Kita ada explainable AI framework yang kita gunakan untuk sebagai guidance itu untuk pastiin tidak ada kecenderungan untuk misalkan approve kredit atau akuisisi ke suku tertentu atau daerah tertentu. Itu sih, itu yang paling penting. Jadi itu di accountability, dan pastinya accountability ya, karena pada akhirnya AI itu buatan manusia, kita nggak bisa nyalahin AI kalau misalnya terjadi sesuatu. Accountability harus dipastiin siapa yang salah kalau misalkan si ini melakukan prediksi yang salah gitu. Pada akhirnya departemen AI yang akan accountable itu pasti. Tapi bagaimana kalau misalnya tugas kami adalah bagaimana kalau misalnya AI model itu melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan gitu, ya kan? Jangan sampai misalkan AI itu kan modelnya probabilistik, ya kan? Probabilistik artinya semua yang dikeluarkan itu based on probability distributions. Nah itu yang membuat saya agak pesimistik kalau misalnya kita apply AI ke critical task. Contoh misalkan untuk approval kredit gitu, yang fully automated AI kayaknya belum bisa sekarang gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita complement human gitu, complement human untuk menemani AI ini gitu. Jadi ya itu harus dijagain. Gimana kita punya guardrail, misalkan probability-nya somehow kita punya scoring atau apa. Kalau misalnya scoringnya rendah, kita harus arahin ke human gitu. Jadi harus ada plan B-nya lah. Plan A using AI, tapi harus ada plan B yang kita untuk meneruskan itu ke sistem yang bisa menjaga atau mengurangi kesalahan failure rate dari si AI ini gitu. Terima kasih banyak Mas Dika. Mungkin tepuk tangan dulu untuk Mas Andika untuk share-nya mengenai pemanfaatan AI di BRI. Mungkin selanjutnya kita akan ke narasumber yang kedua, Mas Heru. Mungkin aku akan start dengan Mas Heru dengan menjelaskan mengenai AI Playbook. Karena seperti yang kita ketahui, BI sudah memiliki AI Playbook yang merupakan semacam practical guidelines mengenai pemanfaatan AI di Bank Indonesia. Mungkin dipersilakan Mas terkait AI Playbook. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Jadi
ini kebetulan saya ditugasi sama teman-teman tim nih untuk sharing AI Playbook gitu ya. Jadi autornya ada sekitar 10 orangan gitu ya untuk menyusun AI Playbook seri 1 dan seri 2 ini. Nah, mungkin bisa ini kali ya tayangkan. Mbak, apa boleh saya mulai dari ini dulu, use case dulu kali ya? Baik, jadi ini saya izin mulai dari use case dulu gitu ya. Kalau tadi kan yang dari dari Pak Andika, use case-nya adalah lebih kepada meningkatkan revenue overall gitu ya Pak ya. Salah satunya gitu ya, yang utama gitu ya. Nah kalau yang di Central Bank ini sebenarnya agak berbeda begitu ya, karena core business prosesnya juga berbeda. Tapi overall dapat kami rangkum ke dalam buletan seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi setidaknya ada area moneter market, financial system, payment system, kemudian yang sifatnya kelembagaan, business process digitalization, dan juga penyediaan data dan statistik begitu. Nah, apa saja misalnya masing-masing dari area-area tersebut. Misalnya untuk moneter dan market, macroeconomic, nowcasting dan forecasting gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu dari Kem dan atau Departemen Kebijakan, biasanya kita agak kalau dalam menggather data gitu ya untuk pemantauan ekonomi, kadang kan kita mendapatkan data yang cukup lag gitu ya. Nah, gimana kita mendapatkan data yang lebih real time gitu ya. Nah, kita manfaatkan AI untuk membentuk second opinion gitu ya dari big data, sehingga kita mendapatkan data yang lebih timely gitu dan diharapkan lebih komprehensif karena menggunakan berbagai macam data, dan juga semacam memberikan opinion tapi yang proses pembentukan nilainya itu dilakukan secara non-linear gitu. Jadi menggunakan machine learning gitu. Kalau sebelumnya mungkin kita menggunakan model-model yang linear, nah ini yang non-linear gitu. Itu untuk satu case tadi misalnya di monetary market. Contohnya lain misalnya economic agent behavior analysis dan juga policy communication analysis, dan juga untuk yang sektor pilar-pilar lain gitu ya, misalkan payment system dan sebagainya. Jadi lebih, kalau boleh saya simpulkan, itu lebih kepada bagaimana kita mendapatkan informasi yang lebih timely dan lebih komprehensif gitu ya. Sehingga nanti diharapkan informasi tersebut akan dimanfaatkan untuk merumuskan policy, untuk membuat policy making, sehingga policy yang dihasilkan itu lebih relevan dan lebih tepat guna lah istilahnya gitu. Nah, ini di slide ini ada beberapa case study yang sudah coba dikembangkan gitu ya di bank sentral secara umum gitu. Kemudian lalu kalau yang di BI ini sudah sejauh mana? Nah, next mas, nggak bisa. Nah, kalau yang di BI secara garis besar ini sejauh ini sudah ada sekitar 60 use case yang sudah dikembangkan gitu ya. Jadi kita dulu mulai menginisiasi proyek Big Data dan AI dari tahun 2015 gitu ya. Dengan 3 pilot ya, dengan menggunakan sumber daya yang ada, the personal workstation, kemudian sebagian besar lebih ke arah Big Data Analytics dan toolsnya menggunakan text mining. Dari dulu masih di divisi gitu ya, kemudian reorganisasi ke DIDD sehingga diharapkan lebih terfokus gitu ya. Nah, kemudian untuk istilahnya tools ataupun resources, saat ini ada beberapa data baik yang structured maupun unstructured. Kemudian toolsnya kita menggunakan AI/ML, kemudian text mining, network analysis, data mining dan sebagainya. Nah, use case tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan, utamanya untuk mensupport policy making gitu ya. Jadi pada akhirnya policy makers yang akan mendecide dan
AI digunakan hanya untuk membantu, yang memberikan rekomendasi dan sebagainya, data yang lebih timely, lebih komprehensif, dan juga dalam tanda kutip second opinion gitu ya, sebelum policy making itu dibuat. Nah, kira-kira demikian Mbak, kalau yang kita awali dengan use case yang ada di BI gitu. Nah, kemudian saat ini istilahnya ada arahan bahwa kita nanti akan memanfaatkan AI semaksimal mungkin untuk menunjang penyusunan policy making gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendukung tersebut gitu ya. Nah, ini disusunlah AI Playbook untuk membantu meningkatkan literasi gitu ya. Literasi pegawai BI secara umum gitu. Nah, memang mungkin kami menyadari bahwa namanya belajar itu bisa dari mana-mana gitu ya. Nah, untuk meminimalkan scatter dan agar lebih kita harapannya bisa lebih terarah gitu, dan sesuai dengan culture BI, kita susun AI Playbook gitu. Dulu AI Playbooknya cuma satu gitu. Setelah diskusi dengan ADG, ini kayaknya terlalu heterogen. Bisa nggak dibuat jadi 2? Yang satu untuk eksekutif gitu ya, lebih ke arah in principle bukan introductory tapi high level gitu ya, high level istilahnya dibungkus dengan bahasa yang sederhana. Orang harapannya membaca itu langsung klik gitu ya. Paham sih, mungkin butuh iterasi, tapi setidaknya langsung klik, oh ini maksudnya gitu ya. Terus arahnya kemana, sehingga kita mampatkan yang lebih ke arah ke arah strategikal itu ke seri 1 gitu ya. Jadi seri 1 lebih ke arah high level. Nah, ini sasarannya adalah untuk eksekutif ya, untuk eksekutif di BI gitu. Nah, isinya ada 6 bab gitu ya. Nah, ada 6 bab itu membahas AI secara umum, dibahasakan dengan sebisa mungkin kita upayakan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan dengan penambahan grafik yang grafis ya, lebih ke arah pencantuman grafis sehingga mudah dipahamin gitu. Kemudian yang seri kedua itu lebih ke arah technical gitu ya, lebih ke arah technical, terdiri atas 8 bab, ditujukan kepada rekan-rekan yang di level teknis untuk mengembangkan mengembangkan atau memanfaatkan AI agar sesuai dengan visi dan misi BI gitu. Jadi 2 ini harapannya adalah untuk membantu bagaimana kita belajar dengan lebih cepat dan lebih lebih terarah gitu Mbak, gitu. Nah, next, ini kira-kira snapshot dari AI Playbook begitu ya. Jadi ini total ada sekitar 98 halaman, ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Lebih ke arah konsep gitu ya, lebih ke arah konsep secara garis besar. Kemudian yang seri kedua ini snapshotnya, next mas. Ini ada sekitar 150 halaman gitu, mungkin lebih teknikal gitu ya, lebih teknikal, tapi kita upayakan agar lebih mudah dipahami even dengan rekan-rekan yang limited in math gitu, atau baru berkenal dengan math, atau mungkin sudah pernah ini dengan math dan programming tapi agak-agak lupa. Kita coba masukkan di sini, di refresh gitu ya. Kita coba cantumkan dalam playbook ini refreshing dari yang seri 1, dan juga teknik-teknik umum gitu ya, teknik-teknik umum yang istilahnya itu sering digunakan gitu. Dan kita juga tambahkan semacam satu topik advance yang mana tujuannya apabila rekan-rekan nanti sudah menggunakan model standar kemudian ingin dimodifikasi agar bisa memberikan hasil yang lebih optimal, itu juga ada sebenarnya bab yang advance ditambah di sini, misalkan MC algorithm, kemudian variational inference, Bayesian algorithm dan sebagainya gitu ya, itu ditambahkan di sini. Jadi memang tidak semua topik kita kupas di sini. Kita hanya meramu topik-topik yang general, yang populer gitu ya.
dan applicable untuk banyak hal gitu. Misalkan Bayesian learning kan applicable untuk banyak hal, mau dari classification, clustering dan sebagainya gitu kan bisa. Intinya untuk elicit prior knowledge gitu salah satunya. Nah, mohon maaf kalau bahasanya agak teknikal, tapi sekilas terkait playbook 1 dan playbook 2 itu kita coba susun ya. Ini sebenarnya arahan dari Bapak Gubernur juga untuk bagaimana kita membantu meningkatkan literasi di BI wide gitu untuk menunjang Rikabi gitu sih Mbak. Terima kasih banyak Mas. Mungkin AI Playbook ini apakah jadi dasar juga? Karena kan setahu saya ada program yang namanya Citizen Development. Mungkin bisa ekspor terkait itu Mas? Baik, kalau disebut dasar saya kurang ini menjawabnya ya. Tapi lebih ke arah guidance gitu, guidance bagaimana kita mencitizenkan AI gitu, mulai dari bagaimana kita melakukan literasi, menjaga knowledge terkait AI itu sendiri di dalam BI itu dibahas di playbook 1 juga, bagaimana kita membudayakan sharing knowledge terkait AI. Sebenarnya sudah ada platformnya. Kemudian jadi lebih ke arah sana, dan juga tips dari sisi prinsip dan praktikal gitu. Oh ya, di dalam buku ini juga ditekankan satu guiding principle yang diajarkan oleh Bapak GBI, yaitu vital gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan AI yang yang responsible sesuai dengan mandat AI gitu sih Mbak. Jadi dibilang apa tadi istilahnya? Rujukan bisa dibilang rujukan. Ya gitu Mbak, bisa dibilang kayak gitu Mbak. Tapi sebenarnya tidak terbatas pada ini, sebenarnya hanya menstimulat untuk kita belajar AI. Kita coba sajikan 2 series ini gitu Mbak. Baik. Terima kasih banyak Mas Heru. Mungkin aku mau dive deeper di bagian use case-nya. Tadi kan ke Mas Dika aku sempat nanya mengenai keamanan data dan juga etika. Nah, kita kan berarti menggunakan, memang ini disebut sebagai second opinion. Tapi kan tentu saja balik lagi kita mengetahui bahwa AI tadi juga disampaikan bahwa AI itu probabilistic base gitu ya. Betul. Jadi bagaimana membuat guardrail tadi sebagaimana yang disebutkan sama Mas Dika sebelumnya untuk konteks di Bank Indonesia mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaan sangat menarik dan sangat relevan terhadap tugas kita di BI. Jadi kalau di dalam buku ini kita sebisa mungkin menerapkan prinsip parsimoni ya dari sisi pemanfaatannya. Pertama, kita melihat suatu use case. Bisa nggak? Perlu nggak AI masuk di situ? Jangan-jangan memang kita tidak perlu gitu ya. Kalau perlu, mulai dari mana gitu? Nah, itu kita mulai dari tujuan. Kemudian kalau dari sisi model, kita upayakan model yang paling sederhana dulu untuk mensupport agar nanti hasilnya dan prosesnya bisa dijelaskan gitu Mbak, bisa dijelaskan. Jadi memang ada trade off antara kompleksitas dan explainability. Kalau untuk tas-tas yang sangat krusial dan mungkin bisa di-solve dengan model yang sederhana, kenapa tidak kita gunakan model yang sederhana gitu. Yang penting bisa dijelaskan hasilnya. Kira-kira demikian, Mbak. Untuk men-tackle dari sisi risk soal tadi ya. Kemudian kalau dari sisi data dan sebagainya ya sama, bahwa kita mengikuti framework dan aturan terkait privacy ya, informasi data privacy gitu Mbak, gitu sih Mbak. Jadi kalau dari data kita tunduk pada aturan data privacy. Kalau dari model kita upayakan parsimoni model. Kalaupun kita harus menggunakan model yang sedikit lebih kompleks, harus bisa dijelaskan gitu Mbak. Terima kasih banyak Mas. Mungkin mau eksplor juga, tadi kan dari Mas Dika menyampaikan adanya tantangan untuk culture transformation-nya. Kalau mungkin dari perspektif Mas kan, karena Mas memang merupakan day to day basisnya dalam mengerjakan hal ini semua sudah paham gitu ya. Sedangkan semangatnya dengan ada AI Playbook ini kan diharapkan AI ini dikembangkan juga, dipelajari juga untuk seluruh pegawai di Bank Indonesia. Mungkin bisa explore, ada nggak sih tantangan mengenai culture transformation itu? Karena menurut aku
dari BRI maupun BI dari generasinya mungkin hampir sama gitu ya. Ada generasi yang sangat muda, ada generasi yang sangat tua yang mungkin penyerapannya juga berbeda gitu. Mungkin boleh mendalami terkait hal itu, Mas. Kalau terkait ini ya mungkin lebih ke arah apa ya? Dari si knowledge terutama ya Mbak ya. Nah itu memang jadi tantangan juga. Memang tidak merata dari sisi literasi dan skillnya gitu ya. Nah sebenarnya buku ini hadir untuk solving itu gitu ya. Saya mungkin gap knowledge antara yang younger dengan older gitu. Dengan senior gitu. Ya mohon maaf. Dengan senior. Nah sehingga memang ya apa ya mesti banyak sering diskusi sih Mbak kalau solusinya untuk itu untuk apa mensinkronkan frekuensi dari yang apa native dari generasi baru dengan yang senior gitu sih Mbak. Kalau itu kalau dari sisi apa namanya dari sisi teknologi kayak kita sudah menyediakan apa ya wadah gitu ya Mbak di sama DLDS DPID gitu untuk apa namanya eksperimentasi dan pengembangan AI secara lebih BI wide gitu Mbak. Baik, makasih banyak Mas Heru. Mungkin mau ngasih kesempatan kepada Pak Dika, kan sudah melihat nih apa yang sudah dilakukan oleh BI, beberapa contoh use case-nya. Mungkin pengen tahu perspektif fresh eyes nih dari orang eksternal mengenai mau minta opini atau tanggapan aja terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Heru gitu. Oke. Saya ditodong. Jadi saya baru sedikit tadi saya lihat sedikit snippetnya juga. Very interesting, quite detail di situ ada linear regression, terus ada mean squared error dan lain-lain di situ. Kayaknya lumayan berat nih buat teman-teman BI terutama yang basicnya mungkin bukan dari statistics atau mathematics ya atau engineering. Apa ini menurut saya baru lihat ada organisasi ya yang memang effort untuk membuat sebuah playbook khusus untuk internal. Menurut saya itu mencerminkan sebuah budaya yang sangat baik dan bisa jadi pemantik sih menurut saya. Karena di BRI pun kita nggak punya seperti ini gitu dan kita kayak nggak bakal buat yang seperti ini juga deh. Tapi saya appreciate sekali nih dari teman-teman BI. Ini effortnya menurut saya luar biasa gitu karena sepertinya ini dibuat untuk custom untuk teman-teman BI ya Mas ya. Betul. Ya custom dan sebagaimana mungkin teman-teman DIDD ini pasti berpikir keras sebagai apa yang harus dimasukin karena banyak sekali literatur mengenai AI ini dan bisa ngalor ngidul kemana aja gitu. Nah kalau misalkan kita punya guidance yang memang spesifik untuk audiens dan sudah dipikirkan oleh authors yang tadi 10 orang ini untuk BI, menurut saya ini harus dibaca sama teman-teman di BI karena ini adalah intisari dari teman-teman DIDD yang sudah melanglang buana di BI dan tahu kondisi BI seperti apa gitu. Sehingga ini custom benar-benar apa yang dibutuhin oleh teman-teman BI. Jadi saya tidak ada pesan sponsor sebelumnya. Tapi apresiasi sekali teman-teman DIDE karena effortnya pasti besar sekali ke sini. Dan AI itu bergerak 1 detik sudah bergerak jauh sekali gitu. Jadi saya tuh selalu kalau misalkan mau following apa yang terbaru, saya biasanya pakai sosial media X. Saya nggak punya TikTok, saya nggak punya Instagram, tapi saya punya X yang saya rasa ya X, Twitter. Itu setiap hari ada aja sesuatu yang baru gitu yang besoknya saya pasti minta tim saya untuk coba gitu ya. Coba pakai approach ini approach baru. Mostly fail dan nggak proven. Cuman secepat itu pergerakan dari AI ini. Tapi setelah ya saya berkecimpung di AI analytics dan lain-lain sudah sekitar 8 tahun dari tahun 2016 9 tahun berarti. Mau kita pakai advance
teknik atau apa itu sebenarnya basicnya tuh sama. Basicnya sama. Mulai dari yang simple sekali. Jadi kalau teman-teman ngerti tentang linear regression, linear models, logistic regression dan lain-lainnya, untuk moving ke advance sangat-sangat mudah gitu. Jadi jangan berpikir AI itu sangat-sangat kompleks, pada akhirnya itu cuman probability distribution. Kalau misalnya saya in a nutshell gitu ya, model AI itu adalah probability distribution gitu. Itu in a nutshell kalau misalnya saya very very simplistic way of explaining AI, itu hanya probabilistic distribution. Jadi training model AI ini mau bikin video, mau bikin apa, itu adalah membuat video-video itu masuk ke dalam probabilistic distribution sehingga kita bisa retrieve itu menggunakan kata-kata. Jadi kita bisa tahu nih, saya mau bikin video tentang video komersial tentang misalnya Coca-Cola atau apa dibuat gitu. Dia cuman bikin itu kata-kata kita jadi sebuah data yang kita retrieve sebuah kayak saya jadi sangat-sangat technical latent representation dari si image atau videonya sehingga dia bisa generate itu. Tapi semuanya berawal dari very very basic way. Jadi don't underestimate apa yang ada di dalam sini, karena this is apa yang jadi building blocks apa yang terjadi sekarang di dunia AI ini sih. So pesan dari saya dibaca, menurut saya ini sangat-sangat bagus dan kalau bisa saya bisa punya kopinya juga sih. Terima kasih. Apakah diperbolehkan dikasih kopinya? Oke, mungkin Mas Heru boleh nih kita berikan kesempatan lagi kepada Mas Heru supaya mungkin menjelaskan. Tadi kan Mas Dika sempat bilang kayaknya ini berarti sudah disusun sedemikian rupa supaya custom made dengan kebutuhan Bank Indonesia. Pengen tahu proses dalam penyusunan ini tuh gimana? Apakah sempat FGD ke seluruh departemen kah, atau FGD kah ke akademisi atau ke institusi lain kah? Dipersilakan Mas. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Andika. Jadi untuk menyusun buku ini memang cukup panjang ya jalannya dan berproses iteratif berkali-kali ya. Jadi awalnya itu memang dari arahan Bapak Gubernur gitu ya. Nak tolong bikin buku yang nanti Bapak bisa baca-baca dong gitu. Nah dari situ oke, dibuat gitu ya, playbooknya gitu. Dan kami berdiskusi apa yang mau dimasukkan gitu ya, Kita melihat distribusi dari dari pegawai BI secara keseluruhan gitu, bahwa mereka mungkin punya background ekonomi dan sebagainya, yang pasti di dalamnya pernah belajar linear regression pasti gitu. Jadi berarti kita masukkan linear regression sebagai untuk mendemonstrasikan ide bahwa sebenarnya AI backbone-nya itu bisa jadi satu representasi backbone di AI gitu ya, in a very simple way. Dan kemudian lalu apa saja nih yang dimasukkan? Kita baca sana sini, kemudian belanja course dari sana sini, dan kita juga masukkan use case yang pernah dikembangkan gitu. Kita ambil kira-kira dari sekian banyak use case tadi, apa sih yang mungkin beberapa use case, ini sebenarnya core-nya sama, sentiment analysis gitu. Ini juga sama nih, misalnya core-nya clustering gitu. Nah, dari situ kita ramu teori ini yang perlu kita sampaikan ke mereka, maksudnya via buku gitu. Kira-kira demikian. Kemudian tektokan dengan audiensi ya, bukan tektokan kita. Audiensi dengan Dewan Gubernur juga dilakukan untuk memastikan konten sesuai dengan sesuai lah, kontennya sesuai gitu ya dengan culture BI dan juga dapat diterima berbagai kalangan gitu di BI. Nah, terus kalau dengan ini kan kami memang bukan desainer gitu ya Mbak ya. Jadi untuk membuat buku ini agar mudah dipahami, kami menyewa konsultan juga untuk membantu dari sisi pembahasan dan juga grafik gitu ya Mbak. Kira-kira demikian prosesnya. Jadi sangat bertahap Mbak, dan kita diskusinya cukup intens gitu ya.
dengan author dan juga rekan-rekan BI, dan buku ini kita lakukan mini survei gitu. Mini survei. Baik, telah hadir juga Ibu Dia. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu, dipersilakan Ibu. Silakan. Semoga diperbolehkan ya Ibu untuk disampaikan ke BRI. Boleh? Oh, ke Bu Putri jadi izin. Ya, Silakan, Mas. izin lanjutkan ya Bu ya. Jadi apa namanya, buku ini memang sudah didiskusikan dengan board director dan juga dibimbing oleh Bu Diah gitu ya dalam penyusunannya gitu. Sehingga terbit 2 seri buku AI Playbook ini gitu. Semoga semakin menggugah seluruh audiens yang ada di sini untuk membaca AI Playbook yang sudah disusun dengan seluruh kerja keras dari DIDD. Baik, terima kasih banyak. Mungkin tepuk tangan untuk Mas Heru dan juga Pak Andika dari BRI. Nah, sekarang sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para peserta yang sudah hadir hari ini untuk bertanya langsung kepada masing-masing narasumber. Mungkin di sini udah ada 2 yang udah 3 yang tiga dulu kali ya. Mohon izin nanti 3 disampaikan, memperkenalkan diri dulu, kemudian menyampaikan pertanyaan. Misalkan mungkin Ibu Dini dulu, silakan. Terima kasih, saya Dini dari BINS. Mbak Dinda, bagus banget ini acaranya. Pertanyaan saya sebagai untuk BRI dan untuk DIDD juga sebenarnya sebagai seorang rakyat tapi ya. Jadi gini, pada judulnya kan leapfrogging ahead with AI gitu ya. Pertanyaan saya cuma simpel aja. Tujuan hasil akhirnya apa sekarang dengan AI tadi? Apakah menguntungkan kami sebagai rakyat yang customer-nya di BRI misalnya gitu ya? Apakah itu bisa mereduksi cost? Tadi Pak Mas Andika bilang reduction cost ya ada ya di situ ya, penggunaan AI tadi ya. Kemudian apakah mempermudah pelayanan ke kami? Apa gunanya AI buat BRI? Yang pertama sebagai rakyat saya tanya itu aja. Nah saya juga pengen tanya ke DIDD, tapi saya nggak bisa sebagai rakyat doang, karena saya bekerja di sini, jadi saya nggak berani tanya. Tapi seandainya saya rakyat biasa, saya akan tanya gunanya apa AI ini buat bank sentral kita, bank sentral Indonesia? Apakah itu benar-benar memberi hasil yang lebih bagus buat bank sentral kita, ataukah hanya menghabiskan dana seperti BRI juga? Apakah dengan AI malahan biayanya lebih mahal, malah saya kena administrasi lebih mahal dan saya lebih repot harus biaya. Jadi saya tanya hasil akhirnya apa dengan AI tadi? Kan judulnya tadi leapfrogging ahead with AI gitu ya. Makasih. Terima kasih Ibu Dini. Mungkin mau dikumpulkan dulu atau mau langsung direspons? Ya. Langsung direspon. Oke, silakan. Ya, makasih Bu Dini. Pertanyaannya lumayan Sofis. susah. Berarti ini lebih ke kita benefit secara individual atau secara organisasi? Organisasi. Ya, oke. Kalau saya 3 sih sebenarnya. Pasti secara organisasi, secara garis besar gitu ya. Entah itu increasing revenue atau cost reduction, ya kan? Kalau misalnya cost reduction, kayak yang lebih nyata di cost reduction, walaupun ada opportunity untuk increasing revenue. Misalnya kita bikin recommendation system dan lain-lain, itu part dari untuk bisa membuat personalisasi sehingga bank menjadi lebih baik dipakai, usernya lebih banyak gitu ya. Tapi memang lebih banyak opportunity untuk cost reduction menggunakan AI tadi ya, karena kita banyak sekali opportunity untuk mengautomasi pekerjaan-pekerjaan repetitif. Contoh misalkan chatbot yang paling simple, chatbot itu bisa reduce necessity kita untuk bisa menambah human agent kan. Human agent expensive gitu ya, harus bayar salary dan lain-lain. Kita bukan mengurangi, tapi mengurangi kebutuhan untuk menambah, bukan mereduce. Ya, completely different ya. Kita tidak akan mereduce, tapi kita untuk pastinya makin banyak users, kita makin banyak
komplain pasti makin banyak, gitu kan. Tapi gimana caranya supaya growth kita untuk menambah customer service menjadi lebih sedikit? Tadi ya mungkin growth-nya mungkin setiap tahun harus nambah 20%, 30%. Tapi menggunakan chatbot kita bisa reduce itu mungkin jadi 5% atau 2% atau 3, bahkan 0% misalnya. Jadi lebih ke sana karena pada akhirnya chatbot setelah kita survei, setelah kita telisik gitu ya, pasti karena setiap use case kami di BRI itu pasti ada evaluasi benefitnya apa gitu. Jadi kalau misalnya kita evaluasi benefit chatbot itu kita bisa reduce kita bisa saving sekitar 50 sampai 80 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk kita reduce dengan cost-nya. Cost-nya sangat-sangat murah chatbot itu. Jadi setiap segala sesuatu use case yang kita keluarkan pastinya ada evaluasinya, apakah ada benefitnya. Biasa kita tes 3 bulan, kemudian habis itu kita tes 6 bulan, setahun gitu ya. Nah setelah itu mungkin per tahun aja, yearly kita lihat. Kalau misalkan nggak ada benefitnya harus kita stop gitu. Jadi nggak mungkin kita meneruskan sesuatu yang tidak ada benefitnya gitu. Dan saya selalu keras sama teman-teman tim, kalau misalkan memang nggak ada benefitnya, nggak ada lebih banyak costnya, buat apa dilanjutin gitu sih. Gitu sih Bu Dini. Terima kasih Mas Dika. Mungkin dari Mas Heru mau ada tambahan? Baik, terima kasih Bu Dini pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi kalau benefitnya tentang AI Playbook ini dan juga AI secara keseluruhan untuk BI dan untuk rakyat gitu ya. Kalau untuk BI meningkatkan literasi dan mengakselerasi pengembangan AI gitu ya. Leapfrogging di sini adalah kita yang melakukan leapfrog dibantu oleh AI gitu. Di bagian mananya yang AI bisa membantu kita dengan menyediakan data yang timely dan komprehensif gitu ya. Maksudnya informasi yang timely dan komprehensif itu dibantu dengan AI. Misalnya kita menggunakan data dari RTGS, data dari sosial media, data dari web dan lain sebagainya. Informasi tadi diorkestrasi, syukur bisa kita model tersebut bisa memberikan semacam rekomendasi dalam tanda kutip gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan insight untuk melakukan leapfrogging dengan lebih cepat gitu. Nah, kemudian untuk rakyat gitu ya dalam tanda kutip, itu kalau polisinya ini bisa mensupport kualitas policy, tentunya itu akan baik juga untuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kira-kira demikian Bu. Terima kasih Bu Didi. Mungkin untuk pertanyaan kedua dari Mbak yang menggunakan baju kotak-kotak, silakan. Halo, selamat siang. Saya Intan, QA Analyst dari SAM Digital. Saya mau tanya sama Kak Andika. Kakak manggilnya kakak aja ya. Kayak masih muda juga. Kak, aku mau tanya. Kalau BRI ini kan banyak ya. Bisa ada dari pusat sampai merata ke cabang-cabangnya gitu. Nah, apakah itu penerapannya atau trainernya itu sudah merata sampai ke cabang wilayah bawah, atau hanya saat ini ya berpusat di pusatnya aja gitu Kak? Nah, terus kalau misalnya beberapa nasabah itu yang dari desa-desa gitu kan biasanya susah males gitu ya untuk AI gitu, walaupun mungkin dia punya anak yang di kota yang merantau gitu, pakai ini aja gini-gini. Nah, apakah dari BRI terutama yang di daerah cabang itu ada edukasi ke masyarakat kah, atau memang masih ada versi manualnya gitu Kak? Itu aja. Terima kasih. Silakan Mas. Iya, merata nggak 100%. Kita akuin nggak 100% dan hampir nggak mungkin 100%. Mungkin kalau misalkan sudah berjalan sekitar 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu mungkin saya bisa bilang confidence bahwa ini AI ini sudah 100%. Jadi saya bisa bilang belum perfect, walaupun kita ngelakuin edukasi dan lain-lain. Tadi saya bilang resistensi selalu ada, terutama generasi-generasi yang mungkin sudah lama di BRI, yang sudah benar-benar saklek dengan cara kerja yang lama. Nah itu sulit sekali untuk bisa kita rubah. Caranya yang paling gampang adalah policy dari kantor pusat, tapi biasanya kita tidak mau benar-benar kayak keras harus pakai ini gitu. Biasanya kalau misalnya kita punya
ada cara lama, cara baru. Kita testing dulu nih yang cara barunya. Kita testing gimana adopsinya. Kalau misalkan sudah ada kelihatan hasilnya dengan populasi yang lebih kecil gitu ya, lebih ada hasilnya, baru mungkin dari kantor pusat akan melakukan kayak semacam berlakuan policy atau prosedur yang memang menutup cara yang lama dan memberlakukan cara yang baru secara masif 100%. Nah, itu cara yang paling mudah untuk supaya 100% penyerapan adopsi AI di seluruh kantor cabang gitu ya. Tapi mungkin bisa dibilang cuman ya nggak sampai 5 use case yang diberlakukan seperti itu. Pertama, kekhawatiran dari kantor pusat juga itu menjadi sebuah bottleneck, dan pastinya dari kantor pusat ini, walaupun kita dibilang kantor pusat, kadang-kadang kita tidak terlalu mengerti apa yang terjadi di kantor cabang gitu. Sejujurnya itu gitu. Jadi itulah kenapa kita keeping the old ways, tapi kita juga injecting the new ways dalam rangka untuk secara agak langsung kita melakukan A/B testing juga. Ini cara baru, cara lama, kita compare, biasanya kayak gitu. Terus biasanya kita present ke board bilang, yaudah berlakuin 100%, baru kita tutup. Tapi kalau misalkan memang masih ada keraguan, uncertainties dan lain-lain, karena saya juga ngerti operations tidak bisa di-halt gara-gara ada inovasi yang masuk. Nah, itu yang membuat banking industry is a banking industry karena very conventional. Tapi saya ngerti itu the way it is. Kita lakuin aja yang sebisa mungkin kita lakukan sih. Oke, Mbak. Itu. Makasih banyak Mas Dika, dipersilakan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari sisi sebelah sini mungkin Ibu yang kerudung merah, silakan. Tes. Oke, sebelumnya terima kasih atas paparannya. Sebelumnya izin bertanya dan memperkenalkan diri dulu. Saya pengunjung umum, saya Indira Maharani Rivaldi, bisa dipanggil Indira, dan saya dari Jakarta Global University, saya masih mahasiswi semester 5. Nah, saya ini bingung ya, saya ini jurusan dari bisnis digital, juga mempelajari tentang UI UX, SEO, engine, terus dan lain sebagainya. Dan saya ini belajar Figma juga untuk kayak bikin aplikasi gitu-gitu. Saya ngerasa masih belum bisa gitu loh untuk yang saya pelajarin sejauh ini, karena saya lebih suka logistik, karena sebelumnya pas diploma itu saya ambil logistik. Nah, saya ingin bertanya untuk jenjang karir yang lebih bagus itu untuk saya pribadi atau nanti generasi-generasi Gen Z itu lebih baik kita jenjang pendidikan ambil AI atau apa yang kita suka gitu loh. Kan sebenarnya AI ini kita kurang begitu suka kan, karena lebih mendalam, belajar agak susah kan. Lebih baik ambil apa yang kita suka, apa yang berkelanjutan gitu loh. AI kan berkelanjutan ya. Lebih baik apa yang kita suka atau yang berkelanjutan gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin boleh dari Mas Heru dulu. Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaannya bagus. Kalau dari saya sih 2 hal ya. Pertama, yang kita suka. Yang kedua, kita juga perlu plankan 5 tahun ke depan kita mau jadi apa, 10 tahun ke depan kita mau kayak gimana gitu. Gitu sih. Gitu Mbak, untuk mendesain kita mau ambil jurusan apa gitu. Kemudian kalau untuk mempelajari AI itu sendiri bisa dari mana-mana Mbak gitu. Jadi itu sih Mbak. Itu sih paling. Jadi yang disuka dan kita tentukan di masa depan kita mau jadi apa, gitu aja dulu. Jadi harus seimbang gitu ya. Jadi mau apa ke depannya sama yang disukai gitu ya Mas. Irisannya gitu kalau baik. Mungkin Mas Dika mau ngasih tambahan juga? Oh iya. Sorry Mbak, siapa tadi? Indira. Oh ya, Indira. Kalau saya ya jadi saya jujur aja sih. Kalau misalkan sekarang ya dengan AI ini ya, kalau misalkan ini bener-bener bisa automate human dan lain-lain gitu, lebih baik sebenarnya kita balik lagi ke basic sih. Jadi petani atau jadi plumbers atau apa yang benar-benar hard skill ya, sesuatu yang with hands dan lain-lain. Tapi baik lagi itu juga belum tentu juga, karena kan sekarang humanoid dan lain-lain makin baik juga. Serba salah juga ya sebenarnya. Terutama dari teman-teman sekarang, I feel you lah.
teman-teman Gen Z nih, ya kan? Dan makin sulit sekarang untuk dapat kerjaan juga. Itu true banget sih. Saya mulai dari state of AI sekarang gitu ya. Kalau misalnya dilihat sekarang, menurut saya itu terlalu blowing up. Kita bisa automate semua dan lain-lain. Kayak misalnya developer tidak akan ada developer karena semua aplikasi itu bisa di-automate developmentnya dengan menggunakan AI. Menurut saya itu masih agak jauh. Masih agak jauh. Mungkin 10 tahun, 15 tahun. Karena approach kalau misalnya dari saya practitioner AI yang benar-benar tahu cara kerja di dalamnya dengan cara kerjanya yang sekarang menurut saya tidak bisa achieve benar-benar fully automation dan pasti akan ada manusia di situ gitu. Jadi menurut saya kita masih aman dengan kondisi yang sekarang pastinya, tapi dengan kondisi yang selalu bergerak gitu ya. Kita masih aman dengan kondisi sekarang 5-10 tahun lagi. Tapi saya nggak tahu setelah itu apakah kita akan aman dengan pekerjaan saya. Bahkan misalnya developer saya mungkin nggak perlu diperluin lagi, mungkin 15 tahun lagi dengan adanya metodologi untuk bisa mengenerate intelligence dengan yang lebih proper. Untuk yang sekarang metodologi framework dan lain-lain menurut saya belum sampai sana karena masih sangat-sangat simplistik dan belum mendekati cara kerja otak kita yang contohnya gini. Kalau misalkan saya tahu kalau misalkan kita bisa bikin algoritma yang bisa learning in context. Maksudnya learning in context itu adalah model AI sekarang itu di batch training kan. Jadi terabytes of websites, HTML, documents dan lain-lain itu di training 30 hari berturut-turut nggak berhenti. Kemudian kita dapatkan model ChatGPT. Itu kan yang terjadi sekarang. Tapi misalkan saya punya model yang bisa learning from speakers dari visual dan lain-lain dan dia bisa learning in real time, in context. Itu poin dimana kita harus takut sih. Itu poin dimana kita harus takut karena itu sudah mendekati bagaimana seorang, misalnya saya lihat anak saya dia belajar dengan real time kan. Dia bukan batching nih semua dokumen di dump di otaknya dia gitu, nggak kayak gitu caranya. Dia belajar dengan learning observasi ibunya, observasi saya sebagai bapaknya, observasi semua benda-benda, terus dia coba repeat apa yang saya omongin gitu-gitu kan. Kita belum bisa itu. Tapi kalau misalkan ada algoritma yang bisa ngelakuin itu akan benar-benar merubah paradigma kita mengenai pekerjaan dan hidup kita sih, karena ya itu akan berubah gitu. Mungkin tata kelola atau skema atau apa ya mechanical cara kerja kita di sebuah ekosistem atau komunitas akan berubah misalkan. Contoh misalkan siapa tahu karena adanya AI yang seperti itu kita bisa punya AI, masing-masing punya AI di asan AI. Jadi mereka yang kerja kita di rumah santai-santai, mereka yang cari kerja, mereka dapat gaji dan lain-lain, mereka cuma store kita doang. Mungkin aja seperti itu. Tapi who knows apa yang terjadi, tapi menurut saya tadi seperti saya bilang dengan AI kapabilitas sekarang menurut saya kita nggak perlu takut terlalu dibesar-besarkan kalau misalnya itu semua bisa diotomasi karena belum sampai sana menurut saya. Terutama teman-teman BI yang pakai yang making policies dan lain-lain belum sampai sana lah karena belum bisa menurut saya, belum bisa sama sekali untuk diotomasi seperti itu. Jadi government dan lain-lain it's safe menurut saya. Yang perlu kita kerjakan sekarang adalah ya tadi learning terus gimana kita bisa cari opportunity di mana sebenarnya kita bisa positioning dan bisa kita thrive di tempat yang memang kita inginkan. Kalau bisa ya kita inginkan dan kita suka dan juga ada duitnya gitu kan. Kadang-kadang yang kita nggak suka tapi nggak ada duitnya gitu kan. Ya itu sih sebenarnya yang harus diseimbangkan. Itu sih. Terima kasih banyak Mas Dika dan juga Mas Heru. Mungkin memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Dia atau Ibu Putri kalau ada pertanyaan dipersilakan Ibu. Ini jadi Izin ya Bu Putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua panelis yang luar biasa gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang hari ini hadir ya Bu Putri ya. Terima kasih. Ya, karena saya yakin teman-teman semua hadir dengan keinginan tahu, keingin tahuan yang luar biasa gitu ya.
Karena memang tadi seperti yang disampaikan tidak mudah untuk memahami AI itu posisinya sekarang gimana sih gitu ya. Tapi jangan lupa juga bahwa Bapak kita, Bapak Gubernur ingin kita selalu mempunyai pemikiran yang jauh maju ke depan gitu. Dengan dasar kita tidak boleh berhenti berinovasi. Nah, untuk AI di Bank Indonesia rasanya nih Mas Heru ya, kalau kita ikuti, dan saya juga sudah hadir beberapa kali di pertemuan baik di dalam maupun luar, rasanya Bank Indonesia bisa dikatakan cukup maju gitu ya dengan pengembangan AI-nya. Kita sekarang ini bahkan kita sudah punya yang namanya buku gitu ya mengenai AI yang saya nggak tahu mungkin bisa jadi tidak di semua institusi ada ya Mas ya. Dan kemudian juga kita punya rencana induk pengembangan AI di Bank Indonesia, Rikabi. Jadi kalau teman-teman ingin tahu dalam 5 tahun ke depan kita ngembangin AI yang seperti apa sih, use case seperti apa sih, silahkan baca di rencana induk AI Bank Indonesia atau kecerdasan artifisial Bank Indonesia. Disebutnya adalah Rikabi. Di situ akan clear bahwa kita punya visi ingin mengembangkan AI itu di 3 area, gitu ya. Artinya pertama adalah di area AI for policy, dan kedua adalah AI di area productivity, dan yang ketiga adalah area di mana untuk kita membangun AI untuk public services gitu ya. Jadi kita punya mimpi bahwa ke depan AI ini akan menjadi salah satu tulang punggung kita juga. Nah, tapi memang jalannya masih panjang gitu ya. Kita berangkat dari AI for policy sebagai prioritas. Dan jangan bayangkan bahwa AI yang sudah kita bangun, kita udah bangun berapa use case? 28? Ya, sekitar segitu lebih. Kalau sekarang sih nambah, Bu. Nambah lagi ya, Nambah sekitar berapa tuh? 40 kali ya? Iya. Ya, 40-an use case yang sudah kita bangun dari tahun 2024. Dan semuanya sudah operasional, terimplementasi, dan sekarang ini menjadi pendamping bagi teman-teman di kebijakan yang memanfaatkan AI dan menggunakan hasil dari AI ini sebagai pelengkap dan juga sudah digunakan di RDGB gitu ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke indikator-indikator yang ada di RDGM. Memang bisa jadi belum bisa menggantikan gitu ya apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman DK, tapi at least ini akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam Bank Indonesia mengambil keputusan. Jadi mudah-mudahan AI, dan saya yakini juga AI bisa memberikan value yang luar biasa buat Bank Indonesia. Dan saya yakin teman-teman yang muda-muda di sini ya, Bu Putri ya, bisa menjadi pionir-pionir bagi Bank Indonesia untuk terus maju ke depan dan mewujudkan Bank Indonesia sebagai bank sentral digital terdepan di dunia ini. Mungkin itu saja dukungan. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Ibu Dia. Baik, karena masih ada waktu nih sekitar 8 menit, kita buka mungkin untuk 2 pertanyaan terakhir. 1 pertanyaan terakhir, mungkin dari Mas dengan topi yang udah ketiga kalinya menaikkan raise hand. Persilakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sauki, pustakawan di sekolah. Izin bertanya untuk Mas Wahyu. Punten Mas, ini Mas Heru. Mas Heru, Dika, maaf. Mas Heru, terkait dengan AI Playbook itu sendiri. Apakah di AI Playbook itu sendiri sudah memiliki tool khusus yang dimana dapat membantu meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pengguna dengan kebutuhan khusus? Karena tidak semua, dan ketika berbicara AI itu sendiri bukan hanya kita saja yang memanfaatkan AI itu sendiri, tapi teman-teman dengan kebutuhan khusus juga punya hak dan hak yang sama untuk menelusuri terkait dengan apa saja yang sudah ada di dalam AI itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Heru, mungkin nanti Mas Dika. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Pak Syauki, sorry. Pak Syauki, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi untuk saat ini kebetulan memang belum ada Pak. Jadi baru e-booknya. Kemudian
untuk untuk yang berkebutuhan khusus memang belum ada, itu sih simpelnya. Tapi kami juga mempertimbangkan itu sih nanti untuk kedepannya agar bisa diakses untuk audiens yang mungkin berkebutuhan khusus. Demikian. Mungkin bisa di bagian yang tadi Budia kan bilang ada bagian public services, mungkin bisa jadi pertimbangan di bagian itu ya Mas. Iya bisa. Baik. Mungkin mau ada pandangan terkait AI secara umum untuk orang-orang berkebutuhan khusus, Mas Tika? Oh banyak sekali sih sebenarnya yang bisa ngebantu ya dengan teman-teman yang dari berkebutuhan khusus ya. Contoh misalkan sekarang kita kalau misalkan orang-orang yang mungkin penglihatannya kurang gitu ya, atau tidak bisa melihat, itu kita bisa ada voice assistant gitu ya. Itu juga yang kita lagi kerjakan di BRI. Kita akan meluncurkan voice assistant di Brimo. Cuman ini sebenarnya udah selesai development di tahun lalu. Cuman kita baru submit submit apa sih namanya, kayak semacam dokumen-dokumen, karena ini kan teknologi baru, kita harus submit ke regulator, which is teman-teman BI yang departemen lain mungkin, tapi itu kami lagi nunggu sekarang untuk approvalnya. Jadi memang arah ke sana. Jadi AI pastinya akan sangat-sangat membantu sekali teman-teman dengan disabilitas. Misalkan humanoid, kita bisa bikin kayak semacam exoskeleton yang bantu teman-teman untuk bisa yang punya kesulitan untuk berdiri atau mungkin limbs-nya amputated atau apa. Kita punya exoskeleton yang bisa kita bisa gunakan ya. Ini jadi bukan secara AI aja tapi teknologi in general sih. So kita di BRI ada effort ke sana pasti, karena semua orang berhak untuk punya fasilitas yang sama dengan orang-orang pada umumnya, termasuk teman-teman yang punya disabilitas. Gitu. Terima kasih banyak, semoga menjawab Mas Syauqi. Tepuk tangan lagi untuk Mas Andika dan juga Mas Heru. Kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih banyak atas atensinya dan juga partisipasinya dari para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita jadi semakin paham bahwa AI itu tidak hanya untuk video lucu-lucuan tentunya, tapi juga bisa digunakan sebagai alat strategis mewujudkan visi besar untuk institusi secara umum, tapi khususnya juga untuk Bank Indonesia. Dan diharapkan dengan adanya tadi bahasan secara khusus mengenai AI Playbook, khususnya untuk pegawai Bank Indonesia akan lebih kurius lagi untuk belajar lebih dalam mengenai AI, dan tentunya dimulai dengan mempelajari AI Playbook dan juga membaca Rikabi sebagaimana pesan dari Budia tadi. Baik, saya sebagai moderator saya akhiri, saya kembalikan kepada